Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya, hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kalian mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Mari bersama-sama kita pelajari perubahan wujud di sekitar kita. Perubahan wujud di sekitar kita. Garam. Tahukah kalian garam? Ya, garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Tahukah kalian bagaimanakah proses pembuatan garam? Perubahan wujud benda apakah yang terjadi pada proses pembuatan garam? Mari bersama kita pelajari bacaan bertani garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dalam tambak pun harus segera dipanen. Memanen jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Sumber diambil dari www.bobo.kitnesia.com. Berdasarkan bacaan tersebut, mari bersama kita selesaikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bahan dasar pembuat garam adalah titik-titik. Tadi di dalam bacaan dapat kita baca kembali, garam dihasilkan dari air laut. Berarti jawabannya yang B, air laut. Pertanyaan yang kedua, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah pulau. Dalam bacaan tadi kita bisa baca pada paragraf kedua, ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Di dalam pilihan hanya 3, Kalimantan, Bali, atau Sulawesi. Tadi kita lihat ada Pulau Sulawesi, jadi jawabannya C, Sulawesi. Pertanyaan yang ketiga, proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah, kita baca kembali di dalam bacaan tadi, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Berarti di dalam pilihan menguap, membeku, atau mencair. Jawabannya yang A, menguap. Pertanyaan yang keempat, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Yang pertama, air menguap karena terkena sinar matahari. Benar ya tadi pertanyaan dari bacaan tadi bahwa air laut terkena sinar matahari akan menguap. Betul ya? Coba yang B. Yang B, agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambah setiap hari. Di dalam bacaan kita cari, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya.
Berarti air laut harus ditambahkan setiap hari itu bukan biar garamnya bersih, tetapi biar lapisan garamnya menjadi tebal. Salah berarti ya yang B ya. Yang C sekarang. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Coba kita baca lagi tadi. Di dalam bacaan kita bisa baca, memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun dan tidak bagus. Berarti jawaban yang C juga salah. Jadi jawaban yang benar hanya A. Air menguap karena terkena sinar matahari. Pertanyaan yang kelima. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah titik-titik. Coba kita cari lagi di bacaan. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir 210 hari, berarti jawaban yang sama adalah yang A, 210 hari. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dan menjawab bersama-sama pertanyaan yang disediakan, sekarang cobalah kalian buat cerita bergambar tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam seperti cerita yang tadi diceritakan ya. Perhatikan contoh berikut. Proses pembuatan garam. Mula-mula di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak. Kemudian, tambak diisi dengan air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah yodium dan dikirim ke daerah lain. Silakan kalian gambar di buku gambar kalian ya. Selamat mengerjakan.